Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. So far very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. Clear your head so that you can go back to work refreshed Now romantic. and romantic. Quite happy, and it's our first time here in Labuan Bajo, so yeah, just very happy to be on this boat. Hai sahabat Tabenet, kali ini kita akan membahas beberapa kepala negara ASEAN yang beragama Katolik. Berikut ini profil Perdana Menteri dan Presiden negara anggota ASEAN yang hadir di KTT ke-42 Labuan Bajo, Indonesia yang beragama Katolik. 1. Perdana Menteri Timor Leste, Jenderal Taur Matan Ruak. Ia merupakan seorang Katolik yang taat, saat KTT ASEAN Timor Leste diwakili oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak. KTT ASEAN 2023 mencatatkan sejarah tersendiri. Salah satunya, ini menjadi kali pertama Perdana Menteri Timor Leste menghadiri pertemuan puncak para kepala ASEAN tersebut. Saat ini, Timor Leste masih berstatus observer. Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN 2023 mendukung Timor Leste mendapat keanggotaan penuh di ASEAN. Kehadiran Perdana Pemimpin Timor Leste tersebut disambut hangat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selamat pagi yang mulia para pemimpin ASEAN. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Presiden Jokowi melanjutkan, Yang Mulia Taur Matan Ruak Perdana Menteri Timor Leste, selamat bergabung di keluarga ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, PM Taur Matan Ruak mengucapkan terima kasih karena akhirnya dapat berpartisipasi dalam KTT ASEAN. Presiden Joko Widodo terima kasih telah menyelenggarakan pertemuan dengan pemimpin ASEAN. Yang Mulia para Menteri Luar Negeri, Sekjen ASEAN, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir pertama kalinya pada KTT para pemimpin ASEAN dan ini merupakan babak baru dari sejarah negara kita, kata PM Taur Matan Ruak. Berikut profil lengkap Perdana Menteri Timor Leste yang bernama Jose Maria de Vasconcelos. Beliau lahir tanggal 10 Oktober tahun 1956, lebih dikenal dengan nama Taur Matan Ruak atau bahasa Indonesia, Dua Mata Tajam, adalah seorang tokoh militer dan politikus Timor Leste yang pernah menjabat Perdana Menteri Timor Leste sejak tanggal 22 Juni tahun 2018. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Presiden Timor Leste sejak tahun 2012 hingga 2017. Ia merupakan mantan gerilyawan Valintil yang menjabat sebagai Panglima Pasukan Pertahanan Timor Leste pertama. Ia mendapat kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal ke Mayor Jenderal pada tanggal 28 November tahun 2009, pada saat proklamasi kemerdekaan Timor Leste bersama dengan Kolonel Lere Anan Timur yang dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal, sekarang menggantikan posisinya sebagai Panglima FFDTL. Setelah mengundurkan diri secara resmi dari jabatan Panglima FFDTL pada tanggal 6 Oktober tahun 2011, ia secara resmi mengumumkan pencalonan dirinya untuk pemilihan presiden tahun 2012 sebagai calon independen. 2. Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Beliau merupakan seorang Katolik yang taat, saat KTT ASEAN ia yang hadir langsung tanpa diwakilkan. Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hadir didampingi istrinya, Luz Araneta Marcos. Kedatangan orang paling berperan di negara Filipina itu disambut hangat oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, beserta perwakilan dari negara Indonesia. Berikut profil Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Lahir tanggal 13 September tahun 1957, yang lebih dikenal sebagai Bongbong Marcos, adalah seorang politikus Filipina dan senator dalam Kongres Filipina ke-16. Ia merupakan anak kedua dan putra satu-satunya dari mantan Presiden Ferdinand Marcos dan mantan Ibu Negara Imelda Romualdez Marcos. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2015, Marcos mengumumkan bahwa ia menjadi kandidat untuk jabatan Wakil Presiden Filipina dalam pemilihan 2016. Pada tahun 2021, Bongbong Marcos mengumumkan bahwa ia akan ikut mencalonkan dirinya dalam pemilu presiden tahun 2022. Melalui Partai Partido Federal Pilipinas, ia menang telak dengan perolehan suara hampir 59%, menjadi calon presiden pertama yang terpilih dengan suara mayoritas sejak dibentuknya Republik Kelima pada tahun 1986.
Dia secara resmi diumumkan sebagai presiden terpilih dalam sidang Kongres pada tanggal 25 Mei tahun 2022. Kemenangannya juga menjadi yang terbesar sejak tahun 1981, saat ayahnya memenangkan 80% suara karena boikot dari oposisi yang protes sebelum pelaksanaan pemilihan. Dia juga menjadi calon wakil presiden yang kalah dalam pemilu, tetapi memenangkan pemilu presiden. Setelah dirinya terpilih menjadi Presiden Filipina ke-17, Bongbong Marcos pilih Indonesia jadi negara pertama kunjungan kenegaraannya. Bongbong menyebut alasannya memilih Indonesia karena kedekatan antara Indonesia dan Filipina, baik dari segi lokasi geografis maupun budaya. Bongbong meyakini pertemuannya dengan Jokowi dan delegasi diharapkan membawa pengaruh positif dalam kemitraan kuat untuk kedua negara perlahan keluar dari sulitnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Bongbong disambut baik oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor, Indonesia. Kunjungan Bongbong ke Indonesia dan Singapura juga menggambarkan kebijakan luar negeri yang ingin dijalankannya. Bongbong berniat memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia enggan memilih salah satu di antara dua raksasa tersebut. Indonesia selama ini menganut kebijakan luar negeri bebas aktif. Indonesia berhasil meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok meskipun kedua pihak terkadang bersitegang di perairan Natuna. Singapura juga sukses menjalin hubungan dengan AS maupun Tiongkok. It's beautiful actually, so we're lucky it's not raining today, so quite happy, and it's our first time here in Labuan Bajo, so yeah, just very happy to be on this boat and something different for the ASEAN Summit. How do you feel? Very nice. So far, very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. And we're very happy you can see the sun. I think it should be quite spectacular. I have never been to East Nusa Tenggara. This is the first time. I saw the photographs, but being here is better.